pernah tidur di sini, Bu? Iya, ya tidur di sini loh. Oh, tidur di situ. Iya, Oh. lemek itu loh. Oh, Kasurnya lemek. itu loh. Nggak ada kasur kayak gini. Kasurnya kardus, ya bantalnya ya kardus itu. Ya ada itu orang tua itu. Orang tua, Ya, orang tua duduk di situ, di trap. tangga, Ya, disuruh minum ya nggak mau. nggak mau. Nggak mau. Heeh. Ya pulang, orang tua itu nggak ada. Pulang maksudnya pulang Balik ke puncak. balik lagi ke atas. Ya. Di momen kali ini, di video kali ini aku berada di lereng Gunung Kawi dan di sini ada sebuah bukit yang bernama Bukit Katu atau Gunung Katu yang dulunya kalau menurut sejarah itu merupakan rumah dari Ken Arok ya teman-teman. Dan uniknya di sini itu ada sebuah warung yang memang berjualan di dalam hutan di area Gunung Katu tersebut teman-teman. Ya sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Nah ini perjalanan menuju ke area warungnya ya teman-teman. Jadi tepat di depan pintu masuk menuju ke Pedarmaan Ken Arok ya, atau dulunya tempat rumah bagi Ken Arok. Oke. Dan sekarang hujan. Tahu nih tiba-tiba hujan guys. Jadi kalau lihat dari kamera ini ya teman-teman, jalannya itu sudah dipenuhi oleh tanah yang bergelombang. Dan sudah dijamin kalau memang musim hujan ya, itu tidak bisa melewati daerah ini. Oke. Ya kan, basah. Ya mudah-mudahan hujannya sebentar aja ya. Karena sudah jelas kalau sampai larut ini hujannya nggak bisa lewat sini guys. Dan nggak bisa pulang aku. Oke. Sudah hampir sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia warungnya guys. Oke guys, ini aku sudah berada di warungnya. Dan memang warung ini tepat berada di dalam hutan Gunung Katu ya, atau Bukit Katu. Selamat siang Bu. Waduh, warungnya masih kora-kora guys, cuci-cuci. Wah ini lagi masak apa nih Bu? Masak pisang. Pisang apa ini? Pisang goreng, masak menjes. Terus? Beci Beci ini ute-ute ya? Ya, ute-ute.
minumnya kopi. Minumnya Iya, kopi. kopi susu, kopi ireng. Kopi susu, kopi hitam, Kopi sama hitam. teh hangat ya. Iya, sama teh Oke. hangat. Bu, di sini sudah berapa lama nih Bu di sini Bu? Di sini ibu sudah 9 tahun. Hmm. Ya itu, tapi ya pembeli ini nggak banyak-banyak. Lek sak minggu nggih banyak sekali. Lek hari-hari biasa ya ada 3, ada 5, ada 10. Ada itu 10 kali biasanya. kebanyakan 10 itu. Oke, kalau hari-hari biasa gitu, maaf Bu, untuk pemasukan pendapatan dari warung ini Uang. bersihnya berapa Bu? Kalau hari-hari biasa Hari gitu. biasa ya 60. 60.000. Iya, 30.000. 30.000 Itu bersih. bersih ya. Oke, kalau yang hari-hari weekend, hari Minggu, Sabtu gitu. Ya itu bersihnya ya. Ya ada 200. Ya ada 250. Nggak bisa banyak-banyak, itu bersih. Bersihnya ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Oke. Hari ini sehat seger waras, Iya. Gunung Katu, jualan wong ke gunung Heeh. nggak bisa banyak uang. Iya. Bu, boleh lihat kondisi dalamnya itu Bu? Ini kita, monggo. Itu apa Bu? Terus itu wow, tawon, Oh, pawon. ini tawon. Heeh. Ada tawon, kamar tawon. Oh, kamar ya. Pembedaan. Jadi Dapur. dapur. Iya. Tapi Ibu pernah tidur di sini, Bu? Iya, ya tidur di sini loh. Oh, tidur di situ. Iya, Oh. lemek itu loh. Oh, Kasurnya lemek. itu loh. Oh, ini kardus ya, Bu ya? Ya, kasurnya Waduh, kardus. Iya, iya, iya. Nggak ada kasur di sini. Kasurnya kardus. Ya bantalnya ya kardus itu. Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada hantu, ya nggak ada. Masa nggak ada hantu, Bu? Nggak ada. Tapi kalau ngomong mistis ada lah Bu ya. Iya. Misterinya ada ya, karena ini berdekatan dengan tempat petilasannya Ken Arok ya Bu ya. Iya. Oke Bu, ini aku pengen lihat apa yang dijual di sini Bu. Itu ada mie, Ada mie, ada pop mie, ada pop mie, ada rokok, ada mie rebus. ada mie rebus, Ya, ada kopi itu, kopi Wah, hitam, kopi aduh, susu, iya, Rek. ya ada ergen, Heeh. ya ada susu setan. Oh, banyak lah ya. Ada pop mie juga ini ya. Wah, Ya ada minuman aqua, ada minuman susu, susu botol, Indomil. Penasaran juga sih, pengen tanya tentang selama Ibu pengalaman jualan di sini, ada cerita mistis apa Bu yang ada di sini Bu, dari pengalamannya Ibu sendiri Bu? Ya ada itu orang tua itu. Orang tua, Ya, orang tua duduk di situ di di tangga, trap. Ya. Tapi ya orang tua itu orangnya apa kak, ibu iki kak kenal. Disuruh minum ya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Terus? Ya itu ya pulang, orang tua itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Pulang maksudnya pulang balik ke puncak. balik lagi ke atas. Iya, Oh, loh, tapi sebelumnya Ibu pernah lihat nggak? Maksudnya ada orang yang naik ke atas sebelumnya? sebelumnya Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Nggak ada. tapi misterius ya Bu ya. Habis turun dari atas sana Iya. ke bawah situ, Iya. nongkrong di situ ya Bu, di tangga situ ya. Iya. Terus akhirnya Ibu tawari minum, Iya, karena nggak memang mau. dari atas turun ke Iya. bawah capek mungkin ya. Nggak mau. Nggak mau, Balik ke atas. langsung balik ke atas lagi, hilang udah. Iya, balik ke atas. Siapa tuh Bu? Nggak tahu ya. Orangnya kayak gimana itu? Orangnya kayak orang. Kayak orang biasa gitu? Iya. Oh. Ya pakai sarung dulu. Pakai sarung. Iya, pakai sarung ya pakai kopiah. Heeh. Iya, ya orang. Ya kayak orang Iya, biasa iya. gitu ya. Tapi nggak tahu itu orang apa bukan, nggak tahu ya Bu ya. Cuman hilang gitu. Iya, Bu, jadi kalau orang-orang yang datang ke sini niatnya itu tujuannya mereka apa sih? Kebanyakan sih? kebanyakan ya ritual, kebanyakan. Ritual ini Ya para leluhur. iya, maksudnya ritual ini mereka-mereka yang datang ke sini dengan niat apa? Maksudnya minta gitu atau Enggak minta. Heeh. Ritual itu lek pamitan nang ibu. Peten napa Pak? Kok munggah? Bu, badhe ngirim para leluhur, Mbok. Cek awak sehat seger waras Bu,
Oh, gitu. Salape. Enggak kok jare golek pesugihan enggak, Bu. Ya ngirim-ngirim lah wong dik kene nggih kaya sik sambung rasa ana peluluhurku dik kene. Tiang-tiang Oh, gitu. Kebanyakan gitu ya, Bu ya. Oh, kebanyakan yang datang, pesugihan gak pernah cerita. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah atau emang Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya nggak pernah. Lek kan cerita pesugihan ya ceritanya yaitu peluhur wis ya wis kabeh Bu nang peluhur iku lah luhur dik kene. Lek pesugihan nggak ada. Nggak ada. Ceritanya nggak ada. Oh, nggih. Jadi selama Ibu di sini memang ada kesan misterius ya. Maksudnya dari perasaan Ibu sendiri atau gimana tuh nggak tahu ya gitu ya. Oke. Bu, dulu di sini sampai sekarang ini ada perubahan apa nih Bu selama Ibu tinggal di sini Bu dari dulu? Perubahan kayak ini ada musola, terus ada itu. Dulu ada apa enggak di sini Bu? Ada musola ini? Ada musola itu bangunannya sepeda pancal. Itu sepeda pancal tuh, Mak, sampean dik kene nek ewangi. Nggih. Lan apa? Sampean tak bangun musola, cek wong salat cek penak nggih. Mak, sampean tak bangun jeding, lek ana wong adus cek penak. Itu dari orang pengunjung ya? Bukan dari perhutani. Bukan. Pengunjung dari sepeda pancal. Oh, itu. Ya. Jadi pembangunan masjid itu dari orang-orang apa bangunannya ketua, Pak Ketua. Pak Ketua apa ini? Ketua di sini. Oh, gitu. Pengelola. Sama itu bangunan Pak Ketua ya terap itu. Iya, tangga itu ya. Tangga itu. Pak Ketua. Pak Ketua pengelola di sini loh, orang Sikon. Iku klepe sepeda pancal orang pakai saji. Orang pakai saji yang bangun masjid itu ya. Ya, jadi seperti ini kondisi saat ini di warung tengah hutan di area Gunung Katu atau Bukit Katu yang berada di Kabupaten Malang ya. Dan memang kondisinya saat ini itu warung tersebut kembang kepis guys. Maksudnya kembang kepis ini ya bisa ramai, bisa sepi gitu ya, tapi tetap dijalani sama ibu ini ya teman-teman. Dan kondisi udara di sini itu penuh oksigen ya karena banyak pepohonan-pepohonan yang menyelimuti area di Gunung Katu ini teman-teman. Jadi seperti ini penampakan warung di tengah hutan di area Gunung Katu. Dan sekarang ini menunjukkan pukul hampir setengah 6 sore ya. Dan kalian lihat sendiri teman-teman, di sini tidak ada lampu, tidak ada pencahayaan apapun. Hanya di dalam warungnya aja lampu menyala ya. Dan di sini juga ada tempat pendarmaan Ken Arok guys. Nah, ini lokasinya. Buat teman-teman yang belum tahu tempat pendarmaan Ken Arok, aku nggak naik ke atas ya, karena aku dulu sudah pernah ke sini. Nah, di sini kan ada 2 tangga. Nah, 2 tangga ini membawa kita menuju ke puncak Katu. Memang Ken Arok ini waktu di sini dulu didarmakan sebagai siwa ya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini ya kondisi di waktu menjelang malam hari, warung ibu-ibu penjual warung di dalam hutan di area Gunung Katu teman-teman. Dan di sini itu tidak ada lampu, hanya ada lampu di dalam warungnya aja. Ya kayak gini guys. Halo, sudah lama tidak berjumpa. Yoi. Oke, tadi yang gimana? Penting jauh di mata dekat di hati. Oke. Gimana menurut jenengan tentang Gunung Katu ini? Wih. Jadi memang mitosnya kan di sini kisahnya ya, kisah sejarahnya kan tempat pendarmaannya Ken Arok yang sampai sekarang ini banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk tidak lupa dengan leluhurnya ini. Ya, Mas. Dan satu hal yang membuat Tole berkesan nih. Tadi bertemu dengan salah satu sesepuh yang mengatakan bahwa
di zaman-zaman sekarang ini sudah banyak generasi muda melupakan jejak leluhur. Ya, padahal di generasi kita ini pasti nggak akan ada kalau dahulunya tidak ada leluhur. Ya, dan yang membuat saya lebih berkesan itu banyak pesan-pesan tersampaikan. Satu, ada pesan yang mengatakan kita harus eling lan waspodo karena zaman semakin tua. Karena kebanyakan di sekitaran kita, bahkan kita pun bisa saja terlena yang sejatinya kita akan kembali ke Sang Pencipta. Kita itu terbawa nafsu dunia. Dan mengingatkan dari orang yang saya temui itu, Mas, eling lan waspodo. Nah, karena di dunia semakin tua kita nanti akan kembali. Jangan sampai kita menuhankan nafsu. Jangan sampai kita terbawa nafsu yang sifatnya dunia sementara. Nah, itu kan luar biasa mengingatkan kita. Kalau kita nggak masuk ke hutan, mana tahu ketemu orang yang seperti ini kan. Dan terus lagi di tempat ini memang peninggalan jejak leluhur Ken Arok ya, yang sampai saat ini jasadnya nggak ada. Diyakini oleh masyarakat, banyak orang itu moksa. Dan di tempat ini juga saya dapat pengalaman bahwa ada suara tokek. Ya, enggak apa-apa. Ini memerindah kan. Ada pengalaman bahwa di tempat ini merupakan perkampungan yang masih menjaga tradisi budaya leluhur, yaitu kejawen. Makanya ini membuat saya harus ingat kepada leluhur. Yang dimana Indonesia itu dulu Nusantara sebelum masuk agama besar sudah ada kepercayaan kepada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah ada. Dan untuk orang-orang leluhur kita itu sudah luar biasa loh. Dari pengetahuan tentang ke Tuhan, tentang ke alam. Dan semoga saja ya tempat-tempat seperti ini terjaga, hutan masih bagus, nggak digunduli suatu saat, gitu ya. Iya, betul. Supaya nanti keturunan kita nih bisa menikmati, merasakan apa yang kita rasakan, suasana alam yang begitu mempesona, kayak kamu. Alright. Oke, Pak Wiro, gimana Pak Wiro? Jadi Setelah penelusuran tadi jenengan ke atas ya, sampai atas ya. sampai atas. Jadi tadi itu aku sedikit eksperimen sih. Katanya kan di sini nggak boleh pakai baju warna merah. Dan aku buktiin ternyata larangan itu hanyalah mitos belaka. Jadi terlepas dari apapun tuh niatannya apa. Dan saya juga merekomendasikan ya tempat ini tuh buat teman-teman yang lagi banyak masalah pikiran gitu kan. Karena memang notabene kan seperti yang dibilang Mas Tole, itu adalah tempat pendarmaan. Dan pastinya saya kesana itu wah ayem, enak. Dengan suasana view hutan pinus, terus suara-suara burung, wah cocok. Apalagi kan sekarang itu lagi era dimana ekonomi sulit, BBM naik, penghasilan dikurangi, wah berat lah. Pokoknya rekomendasi buat menenangkan diri. Dan yang bikin kita bersyukur adalah di lokasi ini ada sepasang kekasih gitu, yang membuka warung di desa terpencil yang berapapun pendapatannya itu tetap disyukuri. Ya, jadi sebagai pengingat bersyukur. Jadi lokasi itu lengkap banget, spiritual ada, terus pengalaman hidup dari seseorang, dari Mbah Sribawon dan Mbah Wiro tadi itu. Jadi keren banget sih lokasi ini. Guys, pesan buat Pak Presiden yang terhormat nih. Jadi di tempat desa terpencil ini banyak warga yang memang belum mengetahui kalau BBM naik. Nah, berhubung saya udah mengetahui ada demo besar di sana, tolonglah Pak Presiden yang terhormat, harga BBM disetabilkan supaya sembako itu nanti kedepannya tidak naik, ya kan? Dan kalau sembako naik, bagaimana rakyat-rakyat kecil seperti kita ini? Dan apabila BBM tidak naik, apalagi BEM UI itu ngasih penjelasan 18 hari ke depan tidak ada perubahan, ya saya setuju. Saya akan lawan. Harus turun BBM, stabil. Gimana ini? Harus tetap hidup.
Oke. Jadi memang di kondisi saat ini itu memang apa ya, zaman dimana mendekati akhir zaman gitu ya. Secara tidak langsung meskipun kita hanya menebak-nebak, mengira-ngira, karena kita melihat dari sisi kehidupan khususnya di Nuswantoro ini, teman-teman, di Indonesia ini sedang mengalami krisis lagi ya, yang katanya nanti akan kembali ke kasus dan tragedi 1998, guys. Jangan sampai ya. Ya, ada rumor yang mengatakan seperti itu loh. Ada loh. Karena itu tadi BBM ya, 1 BBM naik Pertamax, guys, mencapai 16.000 sekian. Itu akan mempengaruhi semuanya. Dan satu pertanyaan, kenapa kebijakan-kebijakan di Indonesia selalu diterapkan di tengah malam? BBM naik tengah malam dan tidak kira-kira, nggak ada obat, langsung 4.000 men, berapa persen? 30% kenaikan. Wah, tuh. Kenapa tengah malam ya? Kita walaupun sering masuk ke hutan, tapi harus tetap tahu informasi. Gitu ya. Harus. Dan kita ke hutan belusukan harus menyampaikan hal-hal yang di luar kepada orang-orang yang mohon maaf lagi sibuk kerja di dalam hutan. Iya, benar sekali. Iya, jadi kondisi semakin sulit ya. Semua sandang pangan papan naik, sedangkan penghasilan kita itu stuck. Cenderung turun malah. Stuck. Turun sih mungkin 100-200 ya. Iya. Tapi kebanyakan itu stuck, men. Dan Ya kan? nilainya mata uang kita juga kecil sekarang. Iya, mata uang kita jadi ciut gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita telah lagi ya, setelah beberapa kali aku penelusuran di makam-makam pesugihan, guys, ini ada hubungannya ini di kondisi perekonomian yang lagi sulit seperti ini, guys. Jadi kalau misalnya orang-orang melakukan pesugihan ya jangan disalahkan, karena memang Nyari kerja sulit. Nyari kerja itu susah, nyari duit itu ya Allah, wah, gemes gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu mereka ini bisa survive ya. Ya terlepas kalau mikir belakang itu nanti aja lah, gampang lah, iya loh. Gitu pasti ada embel-embelnya gitu loh. Iya kan, pasti ada embel-embelnya, ada yang gini kecelakaan itu wis nggak ngurus. Ya. Itu bisa makan dulu. Penting bisa makan dulu gitu loh. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ya dari pejabat-pejabat beliau-beliau di atas yang nafsu, kemaruk, korupsi. Yang satu bisa saya tambahkan sebagai rakyat kecil. Kenapa korupsi sampai sekarang masih merajalela? Kenapa? Hukumannya bisa dibeli. Iya, betul. Coba kalau korupsi sekian, hukum seumur hidup atau hukum ya pokoknya sanksi sosial lah. Ya sekarang gimana coba? Yang korupsi malah bisa ber-AC di dalam. Gimana coba? Ya, semua bisa dibeli dengan uang ya. Dengan gampangnya gitu loh, guys. Waduh. Ya, inget Tan Malaka. Oke, Tan Malaka ya. Oh iya, akhirnya orang-orang pada condong ke Tan Malaka ya. Iya, benar. Tan Malaka sempat berbicara sebelum beliau nggak ada. Sempat mengatakan Indonesia itu dari awal sudah memang banyak salah langkah, gitu kan. Indonesia memang merdeka, namun untuk para pejabatnya, iya, untuk rakyatnya, belum merdeka. Di Tan Malaka itu bilang gini loh, iya kan? Dia itu mengirimkan surat kepada Presiden, Soekarno. karena teman akrab kan. Iya. Jadi dia mengirim surat, kemerdekaan ini belum 100%. Betul. Kemerdekaan ini hanya milik para elit politik, orang-orang yang berkuasa. Jika Indonesia belum bisa merdeka 100%, maka saya akan suatu saat saya akan menjadi lawan. Nah, benar sekali. Akhirnya beliau dieksekusi. Nah, satu hal, kita mumpung lagi di hutan. Oke. Kenapa dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu hutan masih bagus, alam, flora dan fauna masih terjaga. Sekarang setelah Indonesia merdeka, tidak ada penjajah Belanda, hutan digunduli, flora dan fauna udah tidak punya tempat tinggal, dan ini dampaknya ke kita. Mau sampai kapan? Ya stop lah.
ya kan? Jangan sampai semua sumber daya alam ini hancur lebur. Karena Indonesia itu memang seperti lagunya Kus Plus sebenarnya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul. Sumber daya alam, ya, darat, laut, tambang, emas, nikel, semuanya ada. Kalau itu dikelola dengan bagus, kita sebenarnya tinggal begini per kepala dengan 280 juta penduduk. Per kepala tidak usah ngapa-ngapain, per bulannya dapat 20 juta men. Tanpa kerja. Ya, Tuh. setiap orang, Setiap individu. Sekarang 2 juta itu untung-untungan teman-teman. Itu di pelosok-pelosok ya. 2 juta, sejuta aja untung-untungan. Aduh, sebulan itu. sebulan itu ya kan. Jadi ini memang benar-benar keresahan kita semua, mungkin hampir semua orang kali ya. Keresahan-keresahan yang memang pahit tapi harus diungkapkan, dan para elit dan para penguasa di atas harusnya memberikan sikap, tidak memberi hukuman. Misalnya cuma mengejudge dan memberi hukuman, terlalu pemberontak apa. Padahal ini adalah dari hati yang paling dalam, keresahan yang ingin hidup lebih makmur ya, lebih bermanfaat atau nyaman lah ya. Karena kita tuh susah akhirnya jadi Ada intel seperti ini. Ada intel. Oke, ya wis. Jadi kayak gini teman-teman. Ya. Ada intel. Nah, kayak gini guys. Nah, ini kondisi warungnya ketika di menjelang malam ya. Tanpa ada lampu nih kalau dimatikan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Adik tutup bu. Jadi ibunya nih nunggu. Masa no kate apa? Napa bu? Melok becek. Napa niku? Becek. Mau becek kondangan. Oh kondangan. Oh nggih nggih. Ya wis. Keluarga yo enggak. Oh. Derek iku. Kok enggak teko. Yo kok budget men pernah betul. Nggih nggih. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam.